Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman kemarin sudah mendengarkan kan tentang pengenalan virus dan juga ciri-ciri virus. Hari ini saya mau menjelaskan mengenai proses penyebaran virus. Gimana ya proses virus itu dapat menyebar di lingkungan kita? Yuk kita cari tahu sama-sama di video berikut. Proses penyebaran virus COVID-19. Teman-teman harus tetap waspada dan berhati-hati ya. Nah, proses ini yang pertama biasanya melalui tetesan air dari tubuh kita. Misalnya dari bersin ataupun batuk yang tersebar ke udara. Jadi teman-teman harus menutupnya apabila teman-teman bersin atau batuk. Kemudian yang kedua bisa melalui udara yang terhirup oleh kita. Nah, virus dari udara ini bisa bertahan hidup selama 3 jam. Apabila terhirup oleh kita bisa menyebabkan sakit. Dan yang ketiga bisa melalui permukaan benda yang tersentuh oleh tangan. Jadi kita harus rajin cuci tangan apabila setelah memegang benda-benda di sekitar kita. Biasanya virus ini akan bertahan di benda selama 2 sampai dengan 3 hari. Nah, dan yang terakhir adalah melalui limbah bekas manusia. Biasanya limbah ini bekas tisu ataupun bekas masker yang digunakan oleh teman-teman. Nah, jadi harus membuangnya dengan baik dan benar ya. Untuk kegiatan hari ini, teman-teman harus bisa memilah sampah ya. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada limbah medis B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Misalnya adalah bekas masker, kemudian bekas baterai. Nah, kemudian ada sampah organik, misalnya bekas makanan atau bekas buah-buahan. Dan yang terakhir adalah sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit terurai. Misalnya adalah sampah botol plastik ataupun plastik bekas makanan. Teman-teman, hari ini Bu Iim mau buang sampah. Tapi karena kondisi sekarang banyak penyebaran virus lewat sampah, makanya sampahnya nanti akan Bu Iim pilah-pilah mana aja ya yang bisa menyebabkan penyebaran virus dari sampah ini. Yuk kita sama-sama buang ke tempat sampah. Di sini ternyata ada 3 tempat sampah. Biasanya kalau Bu Im yang tahu tuh 2, tapi sekarang karena musim pandemi dan bisa mengakibatkan virus corona menyebar, maka di sini ada termasuk limbah medis B3, artinya bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua ada tempat sampah organik dan yang ketiga ada sampah anorganik. Apa aja sih yang termasuk limbah medis B3? Yang pertama, di sini kebetulan Bu Im ada nih. Ini bekas gas ya, gas kecil, kompor kecil. Nah, nanti juga bisa bekas baterai. Terus ada juga kalau untuk yang sekarang nih, yang sama Bu Im pakai. Nah, ini juga termasuk limbah medis karena ini berbahaya. Jadi dibuangnya harus di tempat limbah medis karena ini sangat cepat penyebarannya untuk orang terkena virus corona. Yuk kita buang ya. Tisu juga ini ya, tisu karena bekas ingus juga kalau anak-anak flu atau bersin atau apa, ini sudah termasuk limbah berbahaya. Jadi ini termasuk limbah medis. Nah, kalau kertas bisa termasuk ke sampah organiknya. Limbah medis D3 ini termasuk masker yang kita pakai sehari-hari ini. Bu Im mau ganti ya, karena sudah waktunya untuk diganti, mau dibuang. Namun sebelum dibuang masker sebaiknya kita lepasin. Kalau ada gunting boleh digunting, kalau nggak disobek. Ya, setelah itu baru kita buang ke tempat sampah medis karena ini sangat berbahaya dan kan sudah ya, masker Bu Im udah dibuang, sekarang Bu Im ganti. Nah, nanti anak-anak boleh mencoba di rumah untuk memilah sampah mana yang termasuk limbah medis, sampah organik dan sampah organik. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.